Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi semua listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Gimana akhir pekan Anda di Sabtu pagi ini? Semoga menyenangkan berkumpul bersama dengan keluarga, kemudian juga bersama dengan rekan-rekan Anda sambil di perjalanan atau Anda yang masih di rumah. Saya William Darmawan kali ini hadir dalam Smart Community, akan menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota atau dimanapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan Smart Community. Dan smart listeners, salah satu hal yang menarik gitu ya dari dunia anak muda dan tentunya memiliki banyak manfaat ke depannya adalah bergabung di organisasi atau kegiatan-kegiatan yang positif. Dan juga tentunya kegiatan-kegiatan yang membuat mereka bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Salah satu kegiatan yang cukup dikenal di seluruh dunia bahkan ya adalah AIESEC. Nah, ini apa ya? Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar ya sedikit soal AIESEC dan juga akan berbincang dengan salah satu yang juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di organisasi ini. Ada Mbak Amira Nazma Zafira, exchange partisipan dari AIESEC. Halo, selamat pagi Mbak Amira. Pagi Mas Willy. Gimana kabarnya? Baik banget. Terima kasih ya. Makasih juga telah Mas hadir Willy di pagi hari ini. Mbak Amira, boleh cerita nggak sih AIESEC itu apa ya? Oke, jadi sebenarnya AIESEC tuh ya pada umumnya organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan aja sih. Jadi kita biasanya nyebutnya adalah Youth Empowerment Organization gitu. Jadi di situ fokus kita nggak cuman organisasi biasa aja, tapi emang benar-benar numbuhin growth dalam diri para pemuda, terutama melalui program-program yang emang AIESEC punya gitu. Kegiatannya apa aja ya? Kegiatannya sama seperti organisasi pada umumnya gitu ya. Kita ada meeting juga, ada planning, terus juga kita ngejalanin program, atau kalau misalkan common words-nya adalah program kerja gitu ya. Tapi kita lebih ke running program gitu, menjalankan program. Banyak banget program-program yang emang kita punya gitu. Dan juga yang uniknya lagi dari AIESEC ini adalah kita tuh biasanya program-program yang kita jalanin itu lebih kepada fokus projectnya ke Sustainable Development Goals gitu. Jadi tiap program yang kita jalanin itu bakalan kayak mengerucut dari sana gitu, dari SDGs itu sendiri. Biasanya kalau misalnya sudah tergabung di organisasi ini, apa mungkin goals-nya dari partisipan atau juga yang bergabung di organisasi ini? Kalau orang mau masuk AIESEC tuh pasti international related gitu ya. Jadi karena kan kita udah global ya, udah lebih dari beberapa negara gitu ya. Jadi memang kebanyakan teman-teman mahasiswa tuh nyari AIESEC tuh buat international exposure-nya gitu, karena nanti di sana bisa connect juga sama AIESEC di luar negeri. Jadi nggak cuman based on Indonesia aja, bahkan di Indonesia pun kita tetap bisa keep in touch gitu sama AIESEC di kota apa gitu, kota A dan kota B, universitas A dan universitas B gitu. Nah, berarti memang anggotanya atau juga membernya adalah mahasiswa ya? Iya, betul banget, kan run by the youth gitu ya. SMA itu belum bisa? Oh, kalau SMA tuh lebih ke kita arahkan menjadi partisipan gitu. Jadi emang ada program base yang kita marketnya tuh adalah teman-teman SMA gitu. Lebih kayak ke bootcamp ya kita nyebutnya. Jadi sebelum mereka bergabung di organisasi ini, kayak dikasih experience dulu gitu ya? Betul, buat kayak ibaratnya mengenhance soft skills mereka dulu sih, sebelum memang mereka nantinya dipersiapkan untuk masuk ke dunia kuliah atau dunia yang setelah SMA gitu ya. Oke, untuk Anda yang punya putra-putri di rumah gitu ya, yang masih SMA atau mungkin juga sudah kuliah, atau Anda smart listeners yang saat ini sedang menempuh pendidikan, ini juga satu kesempatan yang sangat baik ya. Berarti saya udah nggak bisa masuk ya, soalnya udah lewat masanya nih kayaknya.
asal masih youth masih bisa Mas Willy. Kayaknya mukanya agak terpaksa nih ngomong youth-nya. Tapi nggak apa-apa ya, Smart Listener. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami ajak Anda juga untuk bergabung bersama kami di YouTube channel Smart FM. Selain Anda yang mendengarkan di 6 kota, kami juga sedang live streaming di YouTube pada pagi hari ini. Kami kembali setelah jeda yang berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community dan Anda masih ditemani oleh saya William Darmawan yang menemani Anda di pagi hari ini, menemani akhir pekan yang menyenangkan ya. Dan kita banyak dapat insight bersama dengan Mbak Amira Nazma yang juga merupakan exchange partisipan dari ISEC. Dan sebelum saya nanya pengalaman yang Mbak Amira nih, untuk bergabung di organisasi ini, itu syaratnya apa ya? Syaratnya jadi sebenarnya kalau misalkan dari kampus kalian, kampus teman-teman punya ISEC, berarti itu udah eligible untuk masuk sebagai anggotanya gitu, untuk ikut rekrutmennya. Jadi biasanya kalau di kampus aku itu kita dari semester 1 dan 3 gitu. Jadi semester 1 dan 3 yang bisa masuk ke open recruitment. Nah itu, dan juga dibatasi cuman di kampus itu aja. Cuman buat kayak teman-teman misalkan ada yang namanya ISEC in Bandung, berarti seluruh kampus di Bandung tuh boleh loh join di ISEC in Bandung gitu. Yeah. Tiap
ISEC tuh punya ketentuan dan requirements-nya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak memang kalau misalkan tertarik nih join ISEC, boleh di searching aja gitu di website kita ISEC Indonesia, itu udah lengkap banget. Di situ ada ISEC dari kota A, kota B gitu, dari Surabaya, ada Semarang, terus juga ada dari Universitas UI gitu, ada dari Universitas Trisakti, segala macam, banyak sih. Dan kampus itu sudah secara resmi berarti ya bekerja sama dengan ISEC-nya. Betul. Gitu, artinya sudah ada koneksi yang resmi gitu ya, legal ya. Betul. Dan itu memang bergabung melalui jalur yang mungkin open recruitment di kampus tersebut. Betul. Jadi emang sistemnya integrated gitu, Integrated, yes. dinaungi oleh ISEC Indonesia. Terus nanti ISEC Indonesia ini punya kayak ibaratnya cabang-cabang gitu. Cabang-cabangnya itu tersebar di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi ada yang basisnya kota, ada yang base-nya kota, ada yang base-nya universitas gitu. Jadi emang various lah gitu. Oke, banyak manfaatnya ya, terutama untuk Anda semua yang tentunya masih menjalani jenjang pendidikan kuliah gitu ya. Karena banyak juga nih smart listeners, selain profesional muda, tapi banyak juga yang mungkin sudah memiliki keinginan untuk berbisnis, jadi sudah mendengarkan Radio Smart FM sejak sekarang gitu. Betul. Oke. Nah, kalau gitu saya ingin ngobrol-ngobrol soal pengalaman Mbak Amira. Katanya Mbak Amira ini ke Thailand ya, karena mungkin bisa dikatakan mengikuti kegiatan dari ISEC. Itu ngapain, Mbak? Jadi aku ke Thailand itu volunteer gitu. Jadi aku sebagai relawan di sana selama lebih kurang tuh 40 hari gitu. Jadi di sana karena program Global Volunteer ini ya aku ngajar di sana gitu. Karena program yang aku pilih kebetulan adalah basisnya emang quality education. Jadi emang fokusnya di mengajar gitu, mengajar murid-murid SD terutama. Oke, mengajar murid-murid SD. Betul. Wow, pakai bahasa Inggris ya? Betul, ngajar bahasa Kirain Inggris. pakai bahasa Thailand. Wah, itu sebenarnya jadinya aku juga jadi belajar ya, karena aku di sana gitu ya. Aku living in their society, jadi aku juga mau nggak mau harus belajar juga sedikit demi sedikit bahasa mereka gitu. Jadi itulah cara aku adaptasi juga selama di sana. Berapa lama Mbak Amira di Thailand melakukan volunteer? Kayaknya 42 hari deh, kayak 1,5 bulan gitu, 6 weeks gitu, 6 minggu. Programnya itu didesain untuk selama 6 minggu gitu. Berapa orang yang mungkin mewakili Indonesia untuk berangkat ke sana, dan di sana apa mengajar saja atau ada kegiatan yang lain? Kalau untuk berapa orang tuh kemarin untuk batch aku wave ya, sebutnya adalah wave 46 karena aku di ISEC in Thammasat University gitu. Jadi sistem dari program ini tuh kayak ISEC kerjasama dengan ISEC lain juga, ISEC luar gitu, untuk kayak berangkatin orang-orang yang emang mau ikut Global Volunteer gitu. Nama programnya Global Volunteer. Jadi yang mau ikut program volunteer ke luar negeri, nah berarti kayak kerjasamanya gitulah, kerjasama dua ISEC ini. Terus kemarin aku dari Indonesia itu kurang lebih 11 gitu yang mewakili, dan itu tersebar semuanya, nggak cuman di satu lokasi aja, tapi kayak kita disebar, dipecah menjadi, aku lupa berapa provinsi gitu ya, tapi kebetulan untuk di provinsi aku dan juga di lokasi aku sendirian gitu. Gitu. Jadi teman-teman juga ada yang sendirian, ada yang berdua gitu, atau ada yang berdua tapi sama exchange partisipan dari negara lain, kayak dari Vietnam gitu, dari Mongolia gitu. Gitu. Nambah teman, nambah pengalaman, nambah wawasan sudah pasti ya. Dan yang juga menjadi manfaat yang sudah pasti didapatkan gitu ya adalah membuat kita juga bertumbuh, karena kita kan juga terjun langsung ke lapangan gitu. Bener banget, aku ngerasain banget sih growth-nya di sana gitu ya, sendirian. Terus kayak aku nggak punya siapa-siapa gitu loh kan. Kalau di Indonesia aku masih punya teman sejawat gitu istilahnya, masih ada saudara gitu, walaupun kayak strangers kan di Indonesia tetap aja dianggap saudara ya gitu. Tapi pas di sana tuh kayak aku nggak punya siapa-siapa, aku sendirian gitu ya, walaupun berangkatnya bersebelas tapi kan tetap aja di sana dipecah ya gitu. Itulah yang ngebuat aku kayak ngerasa experience-nya jadi kayak turning point in my life gitu. Oke. Dan apa yang membuat Mbak Amira ini memutuskan untuk bergabung di volunteer ini? Alasannya apa? Oke, jadi
aku udah di ISEC tuh selama kurang lebih 2 tahun. Wow. Gitu. oke. Jadi dari aku mahasiswa baru sampai sekarang aku sedang di tahap skripsian ya gitu teman-teman. Aku itu join ISEC dan kebetulan di ISEC kan ada divisi-divisinya juga ya. Termasuk salah satunya divisi aku yang mana buat manage pertukaran ke luar negerinya itulah. Ya orang-orang yang mau ikut global volunteer, yang mau magang internasional gitu. Nah itu melalui ISEC tuh kan bisa, dan itu aku yang manage gitu. Selama 2 tahun aku manage, terus aku tuh udah ngeliatin nih orang-orang yang emang pergi gitu ya melalui ISEC di aku. Aku jadi yang kayaknya harus nyoba deh gitu. Oke. Karena aku tuh beneran yang kayak aku ngejual, nge-selling, kayak aku jelasin tentang program ini ke orang-orang. Terus aku kayak yang ini tuh sebenarnya program seru gitu ya. Kenapa kita nggak nyoba? Dan kebetulan kemarin aku lagi ada kesempatan, jadi aku ya udah kayak aku take a shot gitu. Jadi aku coba lah gitu, karena udah ada rasa trustnya juga gitu. Karena kan kayak aku menjelaskan dengan kayak you guys should believe kayak ini salah satu opportunity yang bagus gitu. And I will membuktikan, I will show everyone gitu kalau emang beneran emang ini program yang aku jelasin selama ini gitu ke orang-orang gitu. Nah, apa yang juga istilahnya membuat Mbak Amir itu merasa oke, ini program pas untuk saya, manfaatnya banyak, dan Mbak Amirnya juga merasa aman gitu ya sebagai seorang perempuan pergi ke Thailand gitu kan, volunteer juga, apa? Oke, kalau dari aku backgroundnya juga di kampus tuh sosial gitu ya. Jadi aku suka banget buat kayak taking volunteer gitu, terutama karena aku juga dari kesejahteraan sosial gitu. Jadi kayak aku tuh perlu banget kayak suatu opportunity yang bisa emang mewadahi aku buat interact gitu, punya kayak benar-benar yang interact. Tapi aku tuh juga orangnya nggak mau yang terlalu pusing kayak aku harus bikin apa ya gitu. Jadi di program ini tuh emang udah 6 minggu itu udah semuanya udah teregulasi gitu. Jadi kayak minggu pertama kira-kira mau ngapain, minggu kedua belajar apa, minggu ketiga belajar apa, semuanya udah di mapping gitu. Jadi kayak job description-nya jelas gitu. Jadi kayak aku ngerasa ini program yang pas aja sih buat aku gitu, untuk aku coba. Apalagi ke luar negeri gitu ya. Aku kayak belum pernah mengalami gitu ya volunteer ke luar negeri yang bener-bener kayak aku lama ya di sana, bukan cuman kayak 3-4 hari doang gitu. Itu sih sebenarnya Mas Willy. Dan sebetulnya kan banyak juga ya, terutama Anda para orang tua yang mendengarkan kami di pagi hari ini itu khawatir ketika anaknya pergi ke luar negeri, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Nah, salah satunya juga ke Thailand kan, karena Thailand juga ada beberapa isu yang tentunya juga kita udah nggak bisa merahasiakannya lagi gitu Iya, ya. betul. Nah, ini gimana nih kalau Mbak Amira meyakinkan diri dan keluarga? Aku kemarin pas ke sana tuh pas lagi Thailand perang loh gitu. In the middle of the war. Myanmar ya? Iya, Oke. in the middle of the war gitu. Aku lagi di sana gitu. Baru minggu kedua apa gitu ya. Jadi kayak memang itulah ya mungkin yang dikhawatirkan orang-orang ya. Tapi balik lagi yang aku trust ini sama program yang udah aku kenal selama 2 tahun ini, itu dia uniknya adalah emang menawarkan insurance gitu. Jadi kayak aku terproteksi secara mungkin medicalnya, terus juga nanti aku tuh nggak kerja bareng sembarang orang gitu. Jadi aku diberangkatkan oleh ISEC di Indonesia, nanti di sana di ISEC Thailand aku ditanganin oleh orang-orang ISEC juga gitu. Jadi bukan yang kayak third parties gitu. Jadi memang sistemnya kerjasama gitu ya, kerjasama yang ada hitam di atas putih gitu. Jadi kayak semuanya udah all clear dari state regulations juga, perjanjiannya semuanya udah ada, MOU-nya. Jadi aku ngerasa ya safe aja gitu ya, gitu sih. Ini juga mungkin menjadi satu momen ya untuk Anda Smart Listeners yang mendengarkan di pagi hari ini, mungkin punya saudara yang masih kuliah gitu ya, yang belum ikut organisasi di kampusnya, ini bisa menjadi pilihan. Bisa banget, bisa banget karena ini apalagi terutama di program Global Volunteer ini nggak cuman kayak mungkin kalau jadi member ISEC tuh ada requirements-nya ya, kayak harus dari mahasiswa kampus ini atau mahasiswa kampus itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk ikut Global Volunteer tuh anyone can join gitu, kayak anyone and everyone literally can join gitu. Jadi kayak
startingnya adalah dimulai dari umur 18 tahun. Dari 18 tahun sampai ya 25-an gitu lah ya, yang tergolong masih youth gitu. Jadi memang masih bisa untuk ikut program ini gitu. Jadi programnya inklusif banget, nggak kayak terus juga kalau misalkan orang-orang tuh pada bingung kayak nanti aku nggak bisa bahasa Inggris, atau kayak bahasa Inggris aku tuh belum tersertifikasi loh gitu. Tapi inilah uniknya adalah kita tuh offering program yang emang just learning by doing, by doing it. Jadi kayak ketika udah punya kayak fondasi awalnya gitu ya, basic conversation, ya udah just go for it aja. Karena di sana nanti juga ada yang bantu, ada yang bimbing gitu, dan juga dari ISEC Indonesianya juga nggak melepas gitu aja ya. Jadi kalau aku di sana selama aku di 40 hari itu, nanti ada yang check up aku, ada yang Google Meet aku gitu. Jadi kayak Kamira gimana, cerita dong gitu. Gitu. Jadi kayak memang safe gitu ya, ngerasanya safe karena environment-nya itu yang di-build itu sendiri untuk kepercayaan para exchange partisipannya itu sih. Di kota mana waktu itu, Mbak Amira? Aku di Prachinburi. Prachinburi kayak 1,5 jam, 2 jam dari Bangkok. Ya. Nah, kalau waktu saat tiba di Thailand gitu ya, apa yang membuat itu tuh menjadi momen kayak perjalanan yang berbeda aja? Ini kan bisa dikatakan kalau liburan udahlah ya gitu. Bener. Tapi kan ini ada semacam tanggung jawab, ada tugas, dan nggak sebentar juga, sebulan lebih gitu. Iya betul. Dan ngajar ya. Ya ngajar ya. Ngajar anak kecil. Kita perlu take note ngajar. Apa tuh waktu ketika tiba di Thailand itu apa rasanya yang membuat ini perjalanan menjadi berbeda banget? The moment hari pertama kali aku ngajar. Di situ pulang dari ngajar aku langsung hibernasi, tidur sampai malam karena wah, aku langsung bilang ke semua orang it's really exhausting ya buat jadi guru gitu. Jadi emang shout out untuk guru-guru di luar sana. Ini benar-benar pekerjaan yang sangat mulia ya, karena apalagi ngajarin anak SD gitu ya, itu benar-benar makan nguras energi banget gitu. Dan itulah yang aku rasain, dan kayak pada saat itu aku juga melihat kayak ada expectation dari anak-anak ke aku gitu. Jadi kayak mereka ngelihat aku sebagai orang baru, pendatang baru gitu. Dan aku juga mereka kan mungkin belum pernah melihat orang yang memakai hijab gitu ya di lingkungan mereka. Karena kebetulan sekolah aku itu sekolah yang menyatu dengan kuil gitu. Jadi aku adalah seseorang yang baru mereka lihat gitu. Jadi mereka kayak ada expectation ke aku. Mulai dari aku datang aja mereka udah yang kayak siapa tuh gitu. Udah yang kayak siapa itu. Siapa terus tuh mbak itu gitu ya. Iya, siapa tuh mbak itu, kayak melihatlah antusiasnya mereka gitu. Jadi yang diajarkan apa Mbak Amira? aku bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi ya kayak di sana aku tinggal ngikutin modulnya mereka aja gitu sebenarnya. Terus aku lihat sih sebenarnya, aku observe juga mereka tuh butuhnya apa. Kebanyakan mereka tuh kurangnya di literasinya gitu, cara mereka spelling, cara mereka writing segala macam itu terlihat banget gapnya gitu ya, karena mereka kan juga anak-anak di daerah pedesaan gitu. Oke. Untuk Anda semua yang ingin bergabung ya, untuk menyaksikan dulu yang pasti ya di YouTube channel, karena kami sedang live streaming, jadi Anda bisa mendapatkan banyak informasi. Namun juga Anda jangan khawatir kalau terlewatkan obrolan di pagi hari ini. Video ini tersimpan di YouTube channel Smart FM. Masih ada sesi selanjutnya, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati,
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community menemani Sabtu pagi Anda, Smart Listeners. Anda juga bisa ke YouTube karena kami juga sedang live streaming di sini ya. Dan kita masih berbincang dengan tamu dari ISEC in Indonesia. Ada Mbak Amira Nazma Zafira, Global Volunteer dari ISEC in Indonesia. Thank you ya Mbak Amira, masih setia nih nemenin Smart Listeners di pagi hari ini. Selalu setia dong Mas Willy. Ya. Nah Mbak Amira, ini juga kan pasti Smart Listeners ingin tahu gitu ya, kegiatan di sana itu ngapain aja ya? Kegiatan di sana selain mengajar, gitu mungkin ya. Kalau selain mengajar, biasanya aku coba untuk blend in ke sosialnya gitu ya, ke semua orang yang literally ada di sekolah itu gitu. Jadi kayak ke ibu kantinnya, ke guru-gurunya gitu. Bahkan ke muridnya pun kayak ketika jam istirahat, aku nggak yang cuman duduk bengong gitu ya, tapi aku kayak coba bangun interaksi bareng mereka gitu. Karena aku beneran penasaran aja sih, gimana sih pendidikan di sana itu ngebangun self empowermentnya mereka gitu. Jadi itulah berinteraksi itulah di sela-sela waktu kosong aku tuh aku biasanya berinteraksi sama mereka. Jadi kayak kadang aku main apa ya, mereka tuh punya namanya permainan sepak takraw ya. Kalau di kita sepak takraw, tau nggak Mas Willy, yang bola, aku nggak tahu dari daerah mana sepak takraw ini, tapi mereka juga ada gitu. Jadi kayak aku main itu, atau aku kadang main badminton bareng-bareng mereka. Terus kalau nggak kalau aku lagi di luar sekolah, biasanya aku explore ke tempat-tempat sekitar gitu bareng guru-gurunya gitu. Jadi mereka tuh sangat welcome gitu, kayak nggak biarin aku juga cuman diam gitu, karena aku juga anaknya kan sangat penuh dengan rasa penasaran ya gitu. Jadi ya aku cobalah untuk menyobain semua apa yang bisa aku coba di sana gitu sih. Oke. Jadi ngeblend nih sama warga lokal, karena disitulah kita biar dapat ilmu dan pengalaman baru. Bener banget. Apalagi juga Mbak Amira ini ditempatkan, lebih selain ditempatkan, yang bisa dikatakan itu bukan di kota besar banget gitu kan? Bukan di kota besar kan? Itu kayak sebenarnya walaupun 2 jam tuh tetap aja kayak
bener-bener pedesaan banget gitu Jauh, loh. ya? Jauh banget gitu. Kayak di pinggiran aku tuh kayak sawah gitu, danau, sungai gitu. Jadi kayak Oke. wow. Nah, kalau soal project yang diikuti ini, itu projectnya apa namanya dan kenapa memilih project ini? Jadi aku ikut project dari Isaac itu sendiri, namanya Global Volunteer. Global Volunteer itu programnya juga banyak gitu. Jadi yang ditawarin kalau kalian mau, kalau misalnya teman-teman maunya ngajar, itu kita punya kayak Global Classroom gitu. Ada juga fingerprint dan segala macam, banyak lah. Terus kalau misalkan maunya lebih kayak ke kewirausahaan atau entrepreneurship, kita juga ada gitu. Jadi banyak yang bisa ditawarin gitu. Jadi kalau teman-teman emang kayak ngerasa ngajar tuh bukan passion aku loh sebenarnya, atau kayak aku nggak terlalu bisa nih ngajar, tetap aja kita punya beberapa program yang emang mungkin bisa gitu fit buat kamu gitu. Jadi kayak kalau aku emang basicnya mau ngajar gitu ya, karena aku kayak yang oke lah kita coba ngajar gitu ya, karena aku belum pernah yang ikut ngajar, aku belum pernah nyoba ngajar anak gitu. Jadi kayak aku mau tahu sih, dan melatih kesabaran aku juga. Oke, ya, melatih gitu. kesabaran. Melatih kesabaran ya, karena kan kayak ngajar anak kecil tuh susah banget ya gitu. Jadi mungkin ini yang aku lihat dari diri aku adalah aku lacking gitu ya, mungkin dalam mengajari orang. Jadi kayak ya udah aku coba untuk ngajar itu di Global Classroom, dan aku daftar di Isaac in Thammasat University gitu kalau kalian tahu. Jadi aku menjadi salah satu exchange participant Global Classroom Wave 46. Jadi Wave 46 itu adalah kayak si Global Classroom di Isaac in Thammasat University ini udah dilakuin selama 46 kali gitu. Jadi kayak satu tahun itu biasanya dua kali gitu, 2 kali gelombang, 2 kali wave. Jadi ya mungkin udah tahunan gitu ya, ini program berlangsung tuh udah tahunan gitu. Itu sih yang bisa nge-building trust aku juga. Jadi karena programnya udah tahunan, ya udahlah aku daftar gitu. Oke, dan networkingnya juga sangat baik ya, seluruh dunia. Baik banget, karena emang kita di integrated gitu. Integrated. Lagi-lagi Isaac itu integrated gitu. Jadi misal dari paling bawah itu adalah Isaac in mungkin city base atau university base ya kita nyebutnya. Terus lalu ke Isaac in regionalnya, Isaac in Indonesia gitu. Sorry, Isaac in country, Isaac in Indonesia. Baru nanti ke regionalnya Asia Pasifik gitu. Ntar nanti ada lagi Isaac in internasional gitu. Jadi semuanya udah kayak sistemnya integrated gitu. Jadi semuanya regulationsnya apapun itu semuanya udah diatur sedemikian rupa gitu, supaya emang program-program yang kita establish itu tetap sustain gitu, baik dalam quality-nya, impact-nya gitu. Jadi hati juga tenang. Betul, gitu ya ketika iya. berangkat, karena networkingnya juga sangat terintegrasi, dapat teman-teman baru, Banget, gitu ya, banyak banget. dan dapat jaminan keamanan juga sudah pasti. Pasti banget, iya. Itu sih yang aku rasain ya ketika aku ikut ke sana gitu, dan apa yang ngedrive aku, motivation aku untuk benar-benar yakinin gitu buat aku ikut ke sana. Oke, nah ada nggak sih pengalaman Mbak Amira satu hari atau satu momen yang teringat banget, atau yang mungkin menggambarkan pengalaman ini secara keseluruhan? Satu momen adalah ketika aku hari terakhir mengajar. Hari terakhir ya, Hari justru. terakhir mengajar. Kenapa? Karena menurut aku di sini adalah touching point-nya gitu ya, dimana aku merasa emosional banget. Jadi aku ngerasa adalah ya, karena sendiri aku ngerasa kayak aku tuh belum cukup baik loh mengajari mereka gitu loh, kayak baik dalam segi menjadi guru gitu. Kayak menurut aku kurang gitu. Cuman ketika hari terakhir itu aku diumumin lah kayak hari ini menjadi hari terakhir teacher Amira. Aku dipanggil teacher ya, teacher Amira buat ngajar di sini gitu. Terus mereka semua sedih. Terus kayak kira-kira ada yang mau dikasih atau mau disampaikan nggak ke teacher semua. Jadi kayak kalau di Thailand itu kalau misalnya pagi-pagi dan sore-sore kita ngumpul di hall gitu ya, kayak lapangan besar serbaguna itu buat upacara gitu, upacara pagi, upacara pulang gitu. Nah mereka karena lagi upacara pagi mereka duduk, terus karena ditanya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dikasih, semuanya itu berdiri
terus ke kelas masing-masing, terus pulang-pulang membawa kayak surat, bawa gift kecil-kecil, permen, kayak at least something yang benar-benar bisa mereka kasih buat aku gitu. Jadi kayak menurut aku ini adalah kayak kenang-kenangan gitu, walaupun kayak mereka tuh cuman, mereka punyanya apa? Permen, iya mereka kasih permen. Mereka bisanya apa? Nulis gitu. Mereka nulis, dan bahkan kayak notes-nya tuh dihias-hias, dibentuk-bentuk, digambar-gambar. Kayak menurut aku ini kayak sebuah apalagi ya, reflection lagi buat aku kalau misalnya apa yang aku pikirin tuh sebenarnya nggak benar juga gitu ya. Ternyata emang sedikit apapun yang aku lakukan, atau ya sedikit ya yang menurut aku kurang banget itu ternyata impactful buat mereka gitu, karena mereka sangat senang karena menyambut aku di sana, dan juga mereka sangat terbantu adanya interaksi dari orang luar gitu selain dari locals mereka gitu sih. Jadi memang mungkin anak-anak ini merasa dekat juga dan dapat mendapatkan banyak ilmu juga. Tapi biasanya kalau anak-anak kan dari hati dulu kan, suka atau tidak suka gitu, senang atau tidak senang, dan dia mungkin merasa nyaman gitu ya dengan Mbak Amira ya di sana. Sampai pulangnya bawa ini ya, bawa goodie bag banyak ya. Bawa goodie bag banyak. Jujur aku takut takut bawa nambah karung ya Mbak Amira. Aku takut nambah bagasi sih sebetulnya. Oke, ini pengalaman yang sebetulnya sangat luar biasa yang tidak bisa didapatkan kalau mungkin kalau jalan-jalan biasa itu ya sudah biasa gitu. Tapi kan ini mungkin banyak hal positif yang dilakukan, salah satunya mengajar di sebuah tempat yang lumayan terpencil, dan di situ kita berinteraksi dengan masyarakat lokal sehingga ilmu yang didapatkan tuh benar-benar berbeda ya, yang kita ingat gitu atau yang kita dapatkan. Betul, berbeda banget karena kita benar-benar terjun di sana dan kita melakukan semuanya tuh sendirian gitu. Sendirian? Jadi, sendirian. Meskipun ada kayak ibaratnya person in charge-nya ya, ada salah satu guru yang akan ditugaskan buat communicate sama kita dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi tapi tetap aja kayak ngajarnya nanti akan sendiri, gimana kita kayak ngerancang modulnya, itu aku beneran menjadi kayak guru banget sih gitu. Kayak aku tes anak-anak gitu, confidence mereka gimana gitu sih. Kalau pengalaman yang berkesan tapi di luar dari mengajar di sekolah ada gak? Ada. Jadi karena kita bersebelas dari Indonesia, kita tuh kalau libur panjang, suka ada libur panjang gitu ya, tanggal merah, itu pasti akan jalan-jalan, merencanakan jalan-jalan. Nah di situ sih aku juga ngerasa kayak connection yang terbangun ketika kayak emang bener-bener kita sama-sama berada di luar comfort zone kita dan kita menyatu. Itu menurut aku precious moment ya gitu. Jadi di sana kita juga saling bantu, kalau ada kesulitan apa-apa kita kayak tetap keep in touch gitu. Bahkan ketika kita lagi kayak kekurangan kayak apa ya, survival mode kita, istilahnya survival mode kita tuh pasti akan muncul ketika kita lagi terdesak. Nah itulah momen-momen kayak gitu yang kita jalanin bareng-bareng itu sih. Oke. Dan teman-teman di sana ngumpul gitu ya setiap Ngumpul, weekend. iya, nggak setiap weekend juga ya kayaknya. Uangnya habis nanti. Momen-momen tertentu. Betul, momen-momen Jadi tertentu. mereka sebetulnya semuanya di Thailand tapi di tempat-tempat yang berbeda. Jauh-jauh, ada yang 8 jam dari Bangkok gitu, ada yang 2 jam, berapa jam gitu. Jadi emang menyebar gitu ya. Seru banget pengalamannya ya. Seru banget. Jadi aku nggak cuman kayak dapat momen impactful juga, tapi kayak aku bisa building connection juga. Bahkan sampai sekarang tuh kita masih temenan gitu ya. Setelah pulang juga gitu masih temenan sama satu sama lain gitu. Nah, setelah Mbak Amira mengikuti program ini lebih dari 1,5 bulan, kurang lebih ya, 1,5 bulan di Thailand, mengajar anak-anak di sana, apa yang berubah gitu? Atau mungkin ada nggak sih sesuatu yang kayaknya berkesan tapi yang Mbak Amira sendiri kayak berubah gitu ya? Nah gimana nih Mbak? Kalau aku the way I see ini sih perspektif ya, in others thinking gitu. Jadi kayak banyak hal baru yang aku pelajarin selama di sana gitu ya. Karena kan aku coba kayak dig deeper mereka tuh gimana sih interaksinya segala macem. Terus kayak kebiasaan mereka sehari-hari gimana. Itu aku coba gali, aku coba ulik sama aku di sana. Jadi aku paham gitu. Jadi kayak ternyata emang kita tuh perlu untuk pergi, atau kita perlu untuk keluar dari zona nyaman kita buat kita tuh tahu tentang sebenarnya gimana sih pandangan orang lain tuh mikirnya kayak gimana, cara mereka kayak
survive gimana, cara mereka buat menjalani kehidupan mereka sehari-hari itu gimana. Jadi di situ aku kayak banyak banget belajar gimana cara mereka ngasih empati ke aku karena aku muslim ya. Aku muslim, gimana cara mereka nge-provide tempat yang bersih buat aku sholat, tempat yang nyaman buat aku beribadah gitu ya, buat aku istirahat, dan mereka respect segala macam hal yang memang aku tidak diperbolehkan dalam agama aku gitu ya. Jadi kayak mereka lagi makan, misalkan mereka lagi minum minuman keras gitu. Boleh aku mention ya? Boleh dong. Minum minuman keras kan itu ya basic ya gitu. Emang hal yang faktanya biasa aja ya. Emang Di ya sana. ya karena kayak ya udah gitu ya. Dan mereka tuh respect untuk aku tuh kayak tidak minum itu gitu. Jadi mereka beliin aku something else gitu ya. Gak minuman. dipaksa minum Iya, gitu ya. gak dipaksa minum gitu. Jadi kayak respectfulnya terbangun juga, bondingnya terbangun juga, dengan terjaganya tetap boundariesnya juga terjaga banget gitu sih. Oke, wah ini pengalaman yang sangat luar biasa nih bergabung di Isaac in Indonesia. Anda yang sedang menjalani pendidikan di universitas atau ada saudara Anda, ada putra-putri Anda, ini sebenarnya satu kesempatan yang sangat luar biasa. Silakan gali informasi lebih lanjut ya, bisa cari di internet atau juga di kampus Anda. Masih ada satu sesi lagi, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan tidak terasa sudah masuk sesi terakhir dan kita masih bersama dengan tamu dari ISEC in Indonesia, ada Global Volunteer, ada Mbak Amira Nazma Zafira yang menemani pagi Anda di Smart Community. Mbak Amira, kalau ada smart listeners yang ingin bergabung di program ini, gimana caranya ya? Kalian tinggal, gampang banget sebenarnya. Kalian tinggal buka aja di website masing-masing, Google, Safari gitu ya. Ketika aja ISEC in Indonesia atau ISEC Indonesia, nanti keluar ada page paling atas, nanti klik aja. Di situ udah kayak semuanya ada program-program yang emang kalian yang kita tawarkan gitu ya. Ada dari local project, ISEC future leaders, segala macam, bahkan sampai si global volunteer yang aku ikutin ini. Jadi tinggal klik aja, terus nanti pilih program yang dimau. Nanti di situ muncullah kayak registrationnya gitu. Nanti dari registrationnya itu bakalan ada kayak orang yang mengkontak gitu ya. Jadi itu akan menjadi mentornya gitu. Jadi memang program ini nggak yang kayak kita melakukan semuanya sendiri gitu ya. Jadi emang benar-benar dibantu sama ISEC dari universitas atau kota masing-masing gitu ya. Dari teman-teman ISEC nih ngebantu untuk teman-teman yang emang mau ikut Global Volunteer gitu, dibantu baik dari segala dari awalnya gitu ya, dari sistem administrasinya, terus juga dari kayak gimana caranya bahkan daftarnya ke program, dan juga kayak gimana caranya buat kita apply visa mungkin ya, atau book tiket pesawat, proses semuanya ya. Semuanya udah all out, bakalan dibantu. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman mungkin bingung nih kayak aduh mau join tapi kayak harus gimana ya, step awalnya gimana ya, udah tinggal buka websitenya aja, nanti klik Global Volunteer, baru di situ kayak langsung ada registration formnya, nanti tinggal di ini aja di aku agak kayak bingung dengan daftarnya karena kalau misalnya ulang dikit nggak apa-apa. Boleh. Jadi kalau kemarin sih masih yang ini ya. Tapi apa sih? Kak Amira lebih ke websitenya aja, diarahin ke sana. Nanti caranya suruh baca aja gitu. Intinya gitu aja sih sebetulnya. Jadi antara pas klik itu langsung registration form atau kita langsung milih project ya. Jadi emang ada dua hal yang baru diupdate gitu kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Aku udah tidak join soalnya. Jadi aku kalau nggak gitu aja, apa namanya, suruh ke website-nya ada dulu. tutorial Nanti bisa tutorial di sana. Aku ulang dari awal aja ya, supaya mudah ngeditnya. Kurang lebih 4 menit bisa Mbak Amira kita selesai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community, dan tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di pagi hari ini, dan kita masih berbincang dengan Mbak Amira Nazma Zafira dari ISEC in Indonesia yang juga merupakan Global Volunteer. Mbak Amira, untuk smart listeners yang ingin bergabung di program ini, gimana caranya? Caranya gampang banget Mas Willy dan teman-teman. Kalau kalian bingung gimana caranya, tinggal buka Safari atau Google kalian, ketik aja ISEC Indonesia, nanti ada keluar webpage paling atas, klik aja, pilih Global Volunteer. Terus nanti di situ kalau misalkan mau langsung apply now, itu langsung diarahin ke program-programnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak bingung nih sebenarnya program yang cocok itu apa sih? Itu ada di situ tutorialnya gitu. Ada buklet tutorial gimana cara daftarnya, terus pengenalan programnya segala macam. Atau kalau masih mau bingung atau kayak terlalu rumit nih kalau buka website, itu bisa banget cek langsung ke sosial media ISEC Indonesia gitu. Jadi di situ udah ada informasi semuanya dari ISEC, mana aja nih yang bisa dikontak gitu, atau kayak chat aja gitu di DM message ISEC Indonesia-nya gitu tentang gimana sih cara daftarnya sebenarnya gitu. Sebenarnya simple banget, karena nanti ketika emang udah daftar gitu ya, udah kayak apply, itu nanti akan ada satu orang yang bakalan menjadi mentor, itu akan reach out ke teman-teman gitu yang emang mau berniat daftar gitu sih. Jadi nanti dari situ, dari abis di reach out itu semuanya udah terjamin dibantu proses sampai kayak dari 0 sampai 100 ibaratnya gitu ya. Dari emang persiapan administrasi sampai nanti kepulangan pun dibantu semuanya. Jadi A to Z-nya udah ke cover gitu.
untuk dibantu dari proses awal sampai dengan selesai untuk Anda yang minat. Ini pertanyaan dari Smart Listeners pasti dalam hati. Kira-kira program ini dipungut biaya enggak ya? dipungut biaya. Jadi nanti buat selanjutnya mungkin boleh teman-teman in detailsnya ya. Mungkin in detailsnya boleh teman-teman cek aja di bukletnya Global Volunteer yang ada di websitenya ISEC Indonesia. Itu nanti di situ ada rincian biayanya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik atau kayak sebenarnya buat ngitung budgetnya gimana, itu boleh banget dilihat di situ. Atau kayak kalau mau kita tuh bisa juga kayak aku mau ikut Global Volunteer tapi budget aku tuh segini, kira-kira bisa nggak ya? Nah itu bisa langsung aja di reach out ke ISEC terdekat masing-masing gitu ya. Misalnya kayak kalian lagi ada di Jakarta gitu, kalian bisa ke ISEC in UI, kalian bisa ke ISEC in Trisakti, in UIN dan segala macam gitu. Jadi emang gampang banget sih gitu. Jadi jangan bingung-bingung karena ISEC udah banyak, tinggal di reach out aja kemanapun itu, nanti bakalan dibantu. All out gitu. Yang pasti terjangkau ya Smart Listeners ya. Dan dengan yang terjangkau tadi, tapi pengalamannya sangat mahal. Mahal banget. Bayangin ya, mengajar di satu tempat yang kita mungkin nggak kenal tempat tersebut dan bukan kota besar lagi ya. Bener. Itu kan kayak pengalaman yang berharga banget. Kemudian juga menjadi portfolio, jadi CV kita. Iya betul. Jadi kayak kalau misalkan mau bangun personal branding itu bisa banget di sini sih. Oke. Nah, Mbak Amira, ini karena waktu sudah habis ya, 1 menit sebagai closing statement. Apa pesan-pesan kepada Smart Listeners supaya lebih mengembangkan diri lagi, semangat untuk bertumbuh, dan tadi kan sempat dikatakan keluar dari zona nyaman, dan kita juga perlu ya sekali-sekali atau mungkin ada mode survival di sini karena banyak hal yang bisa dipetik dengan ikutan di program Global Volunteer dari ISEC in Indonesia salah satunya. Silakan. Oke, so teman-teman listeners, kalau misalkan kalian adalah anak muda yang lagi ngerasa stuck atau lagi kayak mau kayak di era dunia yang lagi cepet banget gini ya, kayak fast pace banget, kita tuh cenderung kayak sebenarnya apa yang bisa gue lakuin ya gitu. Itu kalian bisa banget tolong buat kayak step out satu langkah aja ke depan, apa opportunity yang bisa diambil, and it will make your whole life change gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat ada satu opportunity yang kalian tertarik, just go for it gitu, take your shot, karena you will never know gitu ya until you try it gitu. Mau itu ngasih pengalaman baik atau buruk, itu at least we tried gitu, dan kita bisa nge-reflect dari momen-momen yang udah kita lakuin itu sendiri. Setuju banget apa yang disampaikan oleh Mbak Amira. Terima kasih atas waktunya. Semoga menginspirasi semua listeners semua yang tentunya ini merupakan semangat di Sabtu pagi ya, untuk kita memikirkan ke depannya kira-kira kegiatan apa yang positif mungkin untuk saudara Anda, untuk putra-putri Anda, atau untuk Anda sendiri. Salah satunya bergabung di program yang tadi sudah dikatakan Global Volunteer oleh ISEC. Terima kasih banyak ya Mbak Amira. Kita ketemu lagi di program selanjutnya. Dan Smart Listeners Anda yang terlewatkan, jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Selamat pagi, sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.